Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Anchor. Rane nih. Rane Hafid dari suarane.org. Lupa lo. Hari ini 15 Februari 2018, hari Kamis rasa Jumat karena besok libur Imlek cuy. Ada gongsi faca ya, Sinyen Kuaile. Besok ya baru ngucapin ya, nggak apa-apa lah. Maju dikit nggak apa-apa. Terus selain hari ini hari Kamis, hari setelah hari Rabu yang hari Valentine itu kemarin, lo pada tahu nggak sih kalau hari ini adalah hari PRT nasional? Hari Pembantu Rumah Tangga Nasional cuy. Baru tahu kan? Sama, gue juga baru tahu. Jujur gue mah. Ini adalah hari yang yang penting banget deh buat terutama buat lo yang besar di bawah asuhan para mbak, para bibi kalian itu sementara ortu kerja banting tulang nyari duit. So, kalau Valentinan kemarin you pay respect to love, to your pacars, to your suamis, to your istris, maka sehari setelahnya ya sebarkanlah juga cinta ke pembantu rumah tangga kalian tuh. Hari PRT nasional cuy is supposed to be a day when you should pay more respect and care for your mbak, your bibi, your mamang tukang kebon, your supirs, your pembokat, your pemboki, or whatever you call them. Malah sekarang banyak ibu-ibu zaman now yang pakai istilah keren untuk pembantunya. ART, jaela, asisten rumah tangga cuy. Ada juga teman gue nih, ini teman gue asli kocak banget. Dia nyebut pembantunya itu COO, Chief Operating Officer. Jadi dia CEO-nya, istrinya CFO-nya, financial-nya, pembantunya itu COO, Chief Operating Officer. boleh, keren. Tapi pertanyaan sekarang, apakah nasib para pembantu kita udah keren, sekeren istilah keren yang banyak digunakan untuk mereka di zaman now? Pikirin deh. Well, di siaran Anchor kali ini gue mau cerita dikit tentang mereka dan juga opini gue tentang mereka. Tapi sebelumnya gue mau share juga hasil research kecil-kecilan gue di Google tentang Hari PRT Nasional. Karena jujur gue baru tahu. Yep, I'm guilty too. Gue baru tahu ini dari seorang teman podcaster juga. Jadi nanti gue akan cuplik sedikit podcast dia tentang Hari Pembantu Rumah Tangga Nasional ini. Yang jelas, tahun ini adalah peringatan Hari Pembantu Rumah Tangga Nasional atau Hari PRT Nasional yang ke-12. Hari khusus untuk para PRT yang digagas oleh Jaringan Nasional Advokasi PRT. Ini sebuah LSM yang peduli pada nasib PRT. Ya, ini bukan hari nasional yang digagas pemerintah cuy. Lewat event gede-gedean gitu kan. No. Not like you bloggers yang nunggu pengesahan dari pemerintah ya. Lah, jadi ke situ ngomongnya. Jadi hari PRT nasional ini digagas dari bawah, dari akar rumput. Dan sejarah pembentukannya itu sebenarnya agak-agak menyedihkan sih, karena berawal dari kasus penganiayaan terhadap seorang PRT anak di Jawa Timur. PRT yang masih anak cuy, 14 tahun kalau nggak salah umurnya. Nih, gue cuplik sedikit cerita dari podcast temen gue ya, namanya Ilham. Podcastnya ada di Songmanse 13 di SoundCloud. Dia yang pertama kali ngenalin gue tentang Hari PRT Nasional ini dan kalau mau dengar lengkapnya sih di podcast dia ya, di Songmanse 13. Tapi gue mau cuplik cerita dia tentang sejarah Hari PRT Nasional ini. Lo dengerin ya? Ntar gue cari dulu filenya, mana dia? Oh ini dia, nih dengerin nih. Gue ceritain ya kenapa sih bisa ada Hari PRT Nasional. Jadi waktu itu ada peristiwa kejadian tentang penyiksaan dan kekerasan yang diterima sama Sunarsi sebagai PRTA, pekerja rumah tangga anak. Waktu itu Sunarsi berumur 15 tahun. Dia dipekerjakan di bawah umur, ya pasti alasannya karena himpitan ekonomi ala negara yang dimana-mana juga masih sulit buat diselesaikan. Karena ya mengentaskan kemiskinan bukan cuma tugas pemerintah dan DPR. Kita juga punya andil. Gimana weh caranya mah? Nah, ceritanya Sunarsi ini kerja di Surabaya waktu itu. Di Surabaya ini kerja di rumahnya Ibu Ita.
waktu disiksa itu Sunarsi di situ sama 4 temannya sering menerima perlakuan kasar dan biadab. Si almarhum Sunarsi ini akhirnya meninggal ya gara-gara sering disiksa. Ibu Sunarsi ini atau Mbak Sunarsi ini banyak tidak mendapatkan haknya sebagai pekerja, nggak dikasih upah, jam kerjanya melebihi jam normal, kayak lebih dari 12 jam bahkan 20 jam untuk sebagai PRT. Nah, kalau pegawai hotel mungkin kalau bisa dibandingkan kan, kalau pegawai hotel jelas ada gaji pokok, ada servis, terus benefit lainnya karena bekerja lebih dari 12 jam. Terus juga nggak dapat akses keluar rumah karena nggak dikasih pegang kunci. Terus tidur di lantai jemuran. Terus nggak dikasih makanan yang layak karena nggak dikasih kunci dari luar. Karena nggak dikasih kunci buat keluar, jadi nggak bisa berkomunikasi dan bersosialisasi keluar. Udah sepaket tuh sama penyiksaan fisik yang tadi gue ceritain. Sunarsi ini meninggal tahun 2001, tepatnya tanggal 12 Februari. Terus Ibu Ita ini dalam proses hukumnya juga dijerat hukuman 4 tahun penjara, tapi karena naik banding dan punya duit jadi 2 tahun. Punya usut juga si Ibu Ita ini waktu tahun 99 juga pernah nyiksa PRT lainnya, cuma lolos dari jeratan hukum. Terus ada lagi tahun 2005 si Ibu Ita ini melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap Sunarsi yang lainnya. So, hey there, lu lagi dengerin siaran anchor gue, nama gue Rane Hafid dari suarane.org. Gue lagi ngobrolin soal Hari PRT Nasional. Nah, kalau lo baru dengerin sampai di tahap ini, coba deh dengerin dari awal di 2 bagian ke belakang. Oh ya, lagu-lagu di siaran anchor ini, cuy, anchor gue siarannya juga pakai lagu. Lagu-lagu di siaran anchor gue ini bisa didengerin lengkap kalau lo dengerin pakai aplikasi Anchor dan juga punya akun Spotify ya. Rata-rata pasti punya lah. Tinggal download aja Anchor, ANCHOR di App Store atau di Play Store. Oke, kita balik ke Hari PRT Nasional. Gue sih sampai sekarang nggak punya PRT, nggak punya pembantu. I grew up with PRT tapi ya. Walaupun gedenya gue nggak memilih untuk nggak mau punya pembantu. Gue inget banget cerita gue pribadi waktu kecil dulu dan ini membentuk image gue tentang pembantu, tentang PRT. Jadi gini, bokap gue itu orang yang paling asik menurut gue. So he treated our mbak itu just like part of the family. Pokoknya pembantu gue itu kayak bagian dari keluarga gitu loh. Gue masih inget banget si mbak gue ini dulu diajak kemana-mana. Kita tuh dulu sekeluarga hobi traveling darat. Gue pernah traveling darat dari Lampung, terus menyusuri Jawa, terus ke Bali, terus ke Lombok. Seru banget dan itu pembantu gue diajak ikut. Gue masih inget namanya, Mbak Mar. Gue masih inget banget dan kita juga sempat mampir ke kampung dia di Kebumen ya, di Dieng sana. Nah, dulu bokap gue itu bahkan mewajibkan semua orang di rumah, semua anggota keluarga, siapapun pokoknya yang tinggal di rumah untuk makan bareng. Satu meja cuy. Termasuk si mbak ini. Dan waktu itu gue mikir, wow, that's so cool man. Cool banget dan inspiring banget. Tapi gue juga jadi inget sebuah dialog antara bokap gue dengan Allahyarham nenek gue dulu. Dulu banget sih, gue inget banget nih. And ini gue mau ceritain, but you listen up before making any judgment ya guys. Dengerin dulu baru lo boleh menilai. Jadi ceritanya gini, waktu dia berkunjung ke rumah gue dulu dari kampung ya, nenek gue itu agak kaget ngelihat bagaimana mbak gue, pembantu gue itu makan semeja sama kita. Terus dia bilang deh ke bokap, janganlah begitu, kasihan pembantumu. Pokoknya intinya nenek gue bilang, bagaimanapun si mbak itu lifestyle-nya beda sama kita. Kehidupannya juga beda. Ya namanya juga orang dari kampung. Kata nenek gue, dia juga pasti risih dong, nggak bebas gitu kalau makan semeja dengan kita. Jadi biar aja dia makan sendiri di dapur, biar dia bebas.
kurang lebih pendapat nenek gue kayak gitu. Nah, sebelum lo buru-buru ngebully Allah yarham nenek gue sebagai pembokat racist, apa istilahnya? Sebagai pembokat racist, bukan? Ya sebagai orang yang racist lah gitu ya. Ya lagian ngapain juga ngebully nenek gue, udah nggak ada. Jadi sebelum lu buru-buru menjudge nenek gue, lu harus tahu dulu. Allah yarham nenek gue dan kakek gue itu di kampung dulu dikenal punya anak angkat yang banyak banget, yang diambil dari kampung, dari yang kampung banget. Terus mereka ini kebanyakan anak-anak nggak mampu, dan akhirnya disuruh tinggal di rumah kakek dan nenek gue, kerja bantu-bantu di rumah, masak, nyapu, ngurus kebun dan lain-lain, ya pembantu dong istilahnya ya. Tapi juga mereka disekolahin dan akhirnya nggak sedikit yang sukses hidupnya gitu loh, berkeluarga, punya pekerjaan yang bagus, punya jabatan gitu, alhamdulillah. So my late nenek has a point. Tiap orang itu beda-beda lah kehidupannya dan nggak bisa kita paksain begitu. Oke, gue break sebentar, nanti gue lanjut lagi. Oke, balik lagi sama gue Rane Hafid di siaran Anchor edisi Hari Pembantu Rumah Tangga Nasional 2018. Barusan gue cerita tentang bagaimana bokap gue yang bersifat sangat egaliter, sangat memperlakukan sama, mau pembantu mau enggak, dan sikap nenek gue yang menganggap bahwa setiap orang tuh harus diperlakukan berbeda karena mereka punya latar belakang yang berbeda. Oke, yang ketinggalan lu dengerin lagi deh segmen sebelum ini. Tapi anyway, gue cuma berpikir bahwa oh iya ya, nenek gue ada benarnya juga bahwa ya setiap orang beda-beda lah. Nggak semua pembantu gitu mau duduk makan semeja sama kita kayak zaman gua sama bokap gua dulu waktu gua masih kecil ya. Tapi sekarang cuy, zaman udah berubah banget. Iya sih, betul. Banyak cerita nih ya, kita baca di koran atau di media online, di infotainment tentang artis-artis yang nganggap pembantunya itu kayak keluarga. Malah contohnya nih kayak keluarganya Raffi Ahmad atau Anang gitu ya, yang pembantunya sampai dibawa jalan-jalan ke luar negeri atau malah umroh. Gila, keren kan? Ya, gue juga kalau banyak duit pengen gitu juga sih. Tapi that's not the point. Tapi banyak juga yang kasus sebaliknya gitu loh. Pembantu disiksa, disakitin, sampai ada yang meninggal. Baca aja di media-media online terakhir nih. Ada pembantu Indonesia di Malaysia yang misalnya sampai tidur di kandang anjing. Nah, anjing banget gak sih lo? Orang dikasih tidur di kandang anjing. Jadi kalau zaman kakek nenek kita dulu sebenarnya udah umum praktek ngambil orang dari kampung jadi pembantu, digaji seadanya tapi dapat tempat tinggal dan makan, dan mereka bersyukur bisa dapetin itu. Malah kemudian lebih bersyukur lagi kalau ada keluarga kayak kakek nenek gue yang nyekolahin pembantunya sampai sukses gitu. Itu wajar, itu biasa gitu ya. Mungkin keluarga lo juga masih melakukan hal yang sama, nyari pembantu dari kampung, lo perlakukan dengan baik gitu ya. Alhamdulillah kalau begitu sih, alhamdulillah banget. Tapi zaman udah beda banget cuy. Pembantu itu udah jadi profesi dan tuntutan zaman, membuat kita harus memperlakukan pembantu rumah tangga kita dengan lebih profesional juga dong. Lo tahu sendiri kan berapa gaji pembokat sekarang? Lo juga tahu dong berapa susahnya cari pembantu apalagi kalau habis lebaran. Yang pembantunya nggak mau balik lah, yang macam-macam deh. Dan lo juga pasti tahu banyak pembantu yang nasibnya naas banget cuy. Nah, di segmen terakhir nanti gue mau cerita soal upaya negara untuk mikirin nasib pembantu rumah tangga kita. Gue mau cerita tentang upaya memperjuangkan nasib mereka di tingkat DPR. Yoi, DPR yang baru-baru ini menggolkan undang-undang untuk melindungi kehormatan mereka supaya nggak diinjak-injak orang kayak gue yang suka nyinyir sama mereka. Lagi ya minta dihormatin pakai undang-undangnya. Kehormatan itu adalah sesuatu yang lu dapat, something you earn, man. Lah, jadi gak melenceng. Yang jelas gue gagal paham deh. Dan lo tahu nggak sih udah berapa lama usaha untuk menggolkan RUU pembantu rumah tangga di Indonesia? Udah pernah tahu nggak berapa lama? 14 tahun cuy, 14 tahun. Tapi ntar ya, gue balik nanti ceritanya, bentar lagi, ditunggu bentar. Oke, kita lanjut lagi di segmen siaran Suarane Anchor sama gue Rane Hafid dari suarane.org. Gue lagi ngobrolin Hari Pembantu Rumah Tangga Nasional yang dirayain setiap 15 Februari. Lo perlu tahu coy, jangan cuma taunya 14 Februari doang, Hari Valentine.
Oh ya, episode siaran Anchor gue ini bisa didengerin lengkap dengan lagu-lagu pilihan gue kalau lo mau ya. Caranya tinggal download aja dan install aplikasi yang namanya Anchor dan juga Spotify, itu ada di App Store dan di Play Store. Jadi biar kayak radio gitu. Jadi lo yang suka radio pasti bakal suka nih dengan aplikasi ini. Soalnya Anchor itu mengklaim sebagai radio reinvented. Celah, keren gak tuh? Oke, balik ke Hari Pembantu Rumah Tangga Nasional. Gue tuh sering denger orang bilang gini ya, pembantu itu emang gajinya kecil, tapi kan mereka nggak keluar biaya buat makan, minum, tempat tinggal. Jadi wajar dong. Malah ada yang pembantunya disekolahin dan dianggap bagian dari keluarga sendiri. Fine, itu keren. Tapi nggak semua orang kan gitu. Tuntutan zaman tuh udah beda cuy. Banyak kan keluarga yang mungkin tiap berapa bulan pembantunya pulang karena nggak betah. Mungkin salah satunya pembantu lo. Atau merasa nggak diperlakukan dengan baik. Atau malah mungkin merasa lo nggak cocok sama pembantu itu. Jadi ini dua arah ya, bukan dari sisi pembantunya aja. Eh, dan menurut gue ya cara penyelesaiannya adalah sesuatu yang normal-normal aja, yang wajar-wajar aja, yaitu apa? Lu harus memperlakukan atau memperlakukan semua orang, termasuk pembantu lu tuh dengan baik. Ya udah, nggak usah baik lah, yang wajar-wajar aja, yang normal-normal aja, profesional lah. Anggap aja itu hubungan antara lu sebagai bos dan pembantu lu sebagai karyawan, misalnya begitu. Toh nggak menghambat lu punya hubungan yang baik, yang kekeluargaan dengan pembantu lu, asal yang basicnya lu cover dulu gitu loh. Misalnya nih, kasih mereka tuh kasih gaji yang sesuai lah, sesuai UMR paling enggak gitu kan. Bayarin dong BPJS mereka berapa sih, 50.000 kalau nggak salah kan ya, 80.000 atau paling mahal ya. Terus kasihlah mereka hari libur, mereka kan juga pengen jalan-jalan hari Minggu, hari Sabtu gitu kan. Kasih jam kerja yang layak. Soalnya nih ya coy, gue tahu banget nih ada pembantu yang bangunnya itu lebih awal dari satpam aplusan, terus tidurnya jauh lebih malam dari lo pada yang udah biasa begadang. Jadi wajar dong kalau kita harus hargain mereka. Nggak usah pakai alasan, kan mereka makan gratis, udah kita kasih makan, tempat tidur. Men, lu nggak bakal sanggup bayarin semua itu kalau cuma lu nuntut mereka macem-macem. Lu gila aja, ada pembantu yang pagi-pagi gue udah lihat tetangga gue nyuci mobil cuy. Bangun udah jam sebelum subuh, nyiapin makanan, nyuci mobil, nyetrika baju, apa namanya, nyiram tanaman, ke pasar, disuruh ke sini. Come on man, come on, gitu loh. Kalau lu nggak sanggup dengan semua aturan itu, ya nggak usah punya pembokat cuy. Apalagi kalau sampai nyiksa pembokat lo, itu mah kelewatan banget, sangat kelewatan. Lu cemen banget kalau sampai lu nyiksa pembokat. Apapun alasannya men. So, menurut gue sih, you want better service from your pembokat, you should start treating them professionally. Profesional. Gue heran aja, banyak keluarga zaman now nih ya, yang keren-keren, yang pinter-pinter, yang kaya, tapi begitu urusan pembokat mereka, kampungan, tetap aja kampungan. Lu udah sekolah di luar negeri bertahun-tahun, tapi kalau lu memperlakukan pembokat lu dengan kampungan, lu kampungan, asli lu kampungan. Nah, nasib yang kayak gini ini yang lagi diperjuangin sama para pembantu dan pihak-pihak pendukung mereka. Gue ceritain sebentar lagi. Sorry, gue balik sebentar lagi ya, karena Anchor ini ada jeda 5 menit. Atau durasinya per 5 menit. So, I'll be back. Jangan kemana-mana. Gue masih mau ngomel. Lagian lu gua ngomel dia dengerin. Ya udah bentar ya. Oke, balik lagi di segmen. Halo. Lu dengerin kan? Kedengeran kan suara gue? Ya wes. Balik lagi di segmen siaran Anchor edisi 15 Februari, edisi Hari Pembantu Rumah Tangga Nasional bersama gue Rane Hafid dari suarane.org. Tadi sampai di mana? Oh ya. Jadi para pembantu rumah tangga dan juga para pendukung mereka kebanyakan dari LSM itu kemudian berusaha agar dibuatlah semacam undang-undang lah untuk melindungi mereka para pembantu rumah tangga. Jadi mereka datang ke DPR memberikan rancangan undang-undang PRT namanya, rancangan undang-undang pembantu rumah tangga, diterima oleh DPR gitu ya, dengan harapan ini bisa membantu untuk mengundang-undangkan
kehidupan dan profesi para pembantu rumah tangga di Indonesia. Jadi RUU-nya udah ada, draftnya aja bisa lu cari tuh, ada banyak kok draftnya di internet gitu ya. Di draft Undang-Undang PRT itu ada aturan mulai dari jam kerja, jam berapa harusnya kerja, selesai jam berapa. Terus diatur juga soal jenis pekerjaannya, mulai dari masak, nyuci pakaian, nyetrika, ngurus orang sakit, supir, tukang kebun dan lain-lain sebagainya. Itu ada kategori-kategorinya. Jadi nggak bisa lu memberlakukan pembantu lu tuh kerja segala macam, mulai dari nyetrika, nyuci mobil. Gue paling benci banget kalau ngeliat pembantu yang kecil gitu ya, atau yang udah tua lagi nyuci mobil, mobilnya keren lagi. Men, lu bisa beli mobil keren kayak begitu, masa lu nggak bisa nyuci sendiri sih? Beneran sebel banget gue ngeliatnya. Mungkin gue ngiri juga kali ya karena mereka punya mobil keren, tapi cuci sendirilah. Norak banget sih. Jadi semuanya pokoknya di cover sama rancangan undang-undang itu ya. Termasuk perlindungan kesehatan dan lain sebagainya, pokoknya ada peraturannya. Dan ini bukan hanya buat pembantu tapi juga buat lo, karena gue akuin banyak pembantu juga yang rese, ya kan, menjelang lebaran wah pada nyari kerjaan gitu kan, abis lebaran dapat THR kagak balik-balik gitu, banyak yang kayak gitu. Malah ada juga pembantu yang nyolong gitu, gue pernah ngalamin kayak gitu soalnya. Tapi that is not the point. The point is untuk melindungi kepentingan pembantu dan juga kepentingan lo sebagai bosnya pembantu gitu loh. Jadi kalau mau cari draft rancangan undang-undangnya supaya lu lebih paham, cari aja. Banyak kok. Ada tuh di Google. Gua aja nemu. Nah, masalahnya kemudian kita lanjut ke RUU PRT atau RUU pembantu rumah tangga yang diajuin ke DPR. Lu tahu nggak sih RUU PRT ini udah berapa lama ngendon di meja wakil rakyat kita yang amat banget terhormat itu? 14 tahun coy. Ngendonnya itu udah 14 tahun. Boro-boro jadi undang-undang, disentuh aja kagak, dibahas aja kagak. Kalau ada di antara lo yang anggota DPR, atau bokap lo anggota DPR, pacar lo anggota DPR, tolong koreksi gue kalau salah. Coba tanya ke mereka. Om, atau Say, sebelum tidur lo ngomong sama laki lo ya, anggota DPR ya. Emang ada ya Say, RUU anggota DPR? Coba lo tanya. Terus kenapa nggak disentuh? Udah 14 tahun kenapa nggak disentuh? Lagi-lagi nih tolong koreksi gue kalau salah ya. Gue soalnya ngutip dari internet nih, ada beritanya nih. Jadi ada salah satu anggota dewan yang terhormat yang nggak perlu gue sebutin namanya, tapi dia tokoh terkenal dan dia artis. Dia bilang begini, oh ada prioritas. Dalam prolegnas itu ada prioritas. Jadi dalam perjalanannya ya, ini gue kutip dari kata si pejabat itu ya. Gue lebay-lebayin aja ngomongnya. Dalam perjalanannya itu kita ini sebenarnya kita udah memperhatikan gitu ya. Kita udah masukin RUU PRT ini untuk dibahas di dewan. Tapi tiba-tiba ada RUU lain yang lebih urgent yang diminta untuk dimasukkan. Jadi akhirnya terpaksa geser lagi. Geser kok bisa sampai 14 tahun. Yang kayak gini mau dihormatin pakai rancangan undang-undang. Ya elah, ke laut aja cuy, ke laut. Gue dituntut gak ya ntar ya? Aduh. Break dulu udah mau 5 menit. Kita beranjak ke segmen terakhir. Sebentar lagi ya. Sorry cuy, sorry. Mau kencing dulu. Halo lagi. Masih sama Rani Hafid dari suaranet.org di siaran Anchor edisi Hari Pembantu Rumah Tangga Nasional. Sampai di mana tadi ya? Oh ya, sampai kenapa RUU Pembantu Rumah Tangga Nasional itu sampai ngendon di meja wakil rakyat selama 14 tahun dan nggak dibahas-bahas. Lo paling sebel nggak sih ngeliat DPR tuh kalau udah sidang gitu ya, dikit-dikit interupsi, caranya kampungan banget gitu ya. Minta maaf kalau ada anggota DPRD yang baik, tapi buat gue ketika lo duduk di sidang dan di shooting sama TV, semua orang lihat dan teman-teman lo itu pada kelakuannya kayak gitu dan lo diem aja, kelewatan lo. Wajar kalau gue nggak ada hormat-hormatnya sama wakil rakyat, minta maaf. Jadi pertanyaan sekarang, kenapa bisa sampai 14 tahun nggak disentuh? Tadi kan ada anggota DPR yang gue kutip bilang, oh ini belum prioritas, soalnya kita udah masukin buat dibahas, tapi ternyata ada prioritas lain yang lebih urgent, sehingga bergeser. Geser aja terus lo, kayak naik angkot. Paling nggak bahas, angkat ke sidang, bikin perdebatan seru.
Jangan dikacangin doang. Gue udah baca draftnya dan gue paham memang ada hal yang mungkin susah dipenuhin. Kayak aturan soal UMR, ya kalau ikutin UMR mungkin beberapa di antara lo nggak akan sanggup bayar pembantu lo mungkin. Atau soal kontrak kerja yang harus lebih jelas gitu loh ya. Supaya pembantu lo nggak bisa asal pulang aja. Atau nggak asal mutus kontrak doang gitu, dan supaya lo juga harus disiplin dalam menggaji mereka dan lain sebagainya, itu gue yakin pasti ada masalah. Makanya RUU itu dibuat untuk dibahas di DPR, di kalangan orang-orang pinter itu, kalangan orang-orang yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang di negara kita ini gitu. Kalau nggak dibahas ya sama aja bodong lah. Nasib pembantu di dalam negeri aja nggak dipikirin, apa kabar nasib TKI kita di luar negeri? So, lo mungkin mikir urusan undang-undang, rancangan undang-undang dan segala macam bullshit itu bukan urusan lo. Tapi cuy, tugas utama DPR itu bukan pamer kekayaan atau sok petantang-petenteng di acara talk show dengan ngobrol yang paling kontroversial yang mana, atau nge-tweet dengan paling kontroversial yang mana sehingga di-retweet ratusan orang. Tugas anggota DPR itu yang utama bukan itu. Tugas anggota DPR yang utama itu, ini kita belajar dari SMP ya, DPR itu adalah Badan Legislasi Nasional, badan yang membuat undang-undang yang mengatur kehidupan kita sebagai warga negara. Dan lo tahu berapa rancangan undang-undang yang sudah mereka sahkan, yang sudah mereka bahas setiap tahunnya? Lo tahu nggak berapa? Termasuk rancangan undang-undang PRT ini. Lo tahu nggak berapa RUU yang sudah dibahas dan disahkan oleh DPR selama ini? Don't even get me started on this. Kalau lo tahu, lo bakal kayak gue, mendidih darah lo men, mendidih. Ya udah, udah naik nih kayaknya tekanan darah gue. Gue pamit dulu ah. Terima kasih banyak. Selamat Hari Pembantu Rumah Tangga Nasional. Salam sama pembantu-pembantu lo di rumah, sama mbak-mbak lo, sama bibi-bibi lo, sama mamang-mamang tukang kebun lo, sama supir lo semuanya. Salam dari gue. Assalamualaikum.